Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, sebelum proses KBM ini kita mulai, alangkah baiknya marilah kita membacakan surah Al-Fatihah. Semoga kita selalu dijadikan anak yang soleh dan soleha, yang selalu mendoakan daripada kedua orang tua kita, dan kita selalu jadikan anak yang cerdas, anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Al-Fatihah. Anak-anakku sekalian, materi pada hari ini yaitu kita akan membahas daripada beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Jadi, malaikat itu merupakan makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Cahaya itu artinya kalau bahasa Arabnya nur. Nur itu artinya cahaya. Iman kepada malaikat bagian dari rukun iman. Iman kepada malaikat maksudnya adalah meyakini adanya malaikat meskipun mereka tidak terlihat. Ya. Jadi walaupun kita tidak melihat malaikat, tapi kita harus meyakini bahwasanya adanya malaikat. Karena malaikat itu adalah makhluk yang gaib. Mereka menyembah Allah dan malaikat selalu tunduk dan patuh atas perintahnya. Mereka tidak pernah berdosa. Tak seorang pun mengetahui jumlah malaikat, hanya Allah yang mengetahui jumlah malaikat. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan beriman kepada malaikat. Jadi, yang namanya jumlah malaikat itu, kita tidak bisa tahu berapa jumlah malaikat, tetapi yang lebih tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang berapa jumlah daripada malaikat itu. Di sini Bapak akan menjelaskan daripada perbedaan antara malaikat, kemudian manusia, kemudian jin. Anak-anakku sekalian, yang pertama Allah menciptakan manusia dari tanah, terdiri dari jasad dan ruh, ya. Jadi kita nih makhluk Allah, manusia yang Allah ciptakan daripada tanah, ya. Manusia itu tercipta daripada tanah. Kemudian Allah menciptakan jin dari api yang panas, ya. Kalau jin diciptakan oleh Allah dari api yang panas, ya. Jadi kalau kita nih sering marah-marah nih, marahin orang tua kita, sama teman kita selalu usil, ya berarti kita tercampur daripada api, ya, semisal jin jahat. Makanya jangan sampai seperti itu, ya. Kemudian Allah menciptakan malaikat daripada nur, ya. Manusia diciptakan dari tanah, kemudian jin diciptakan dari api, kemudian malaikat diciptakan daripada nur. Kemudian anak-anakku sekalian, ya, malaikat itu tidak mempunyai jenis kelamin, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Beda seperti kita manusia. Kalau manusia ada jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan. Nah. Tapi kalau malaikat dia khusus, ya, tidak laki-laki, tidak perempuan. Jadi masih umum dia, ya. Kemudian malaikat merupakan makhluk Allah yang patuh dan taat terhadap perintahnya. Ketika malaikat ini diperintahkan sama Allah, mereka langsung taat kepada Allah. Tapi beda kalau manusia. Kalau kita ini sebagai manusia, terkadang kita diperintahkan oleh guru kita. Terkadang kita tidak ingin menjalankan perintahnya. Disuruh mengerjakan tugas, kita tidak mengerjakan tugas. Tapi kalau malaikat, kata Allah, ya malaikat, turunkan hujan. Lalu malaikat langsung bekerja dengan perintah yang Allah berikan kepadanya. Ya. Kenapa? Karena malaikat merupakan makhluk Allah yang patuh dan taat terhadap perintahnya. Mereka tidak pernah membantah dan menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tidak pernah melanggar larangan-larangan Allah, ya.
Jadi jumlah mereka itu banyak, namun yang wajib kita yakini dan percayai hanyalah 10. Jumlah daripada malaikat Allah itu banyak ya. Tapi kita sebagai seorang muslim, kita harus mengetahui berapa jumlah yang wajib kita ketahui ya. Jadi jumlah yang wajib kita ketahui sebagai seorang muslim itu hanyalah 10 daripada jumlah para malaikat. Tadi Bapak telah menjelaskan ya, daripada jumlah malaikat itu yang wajib kita ketahui hanya 10. Sebelum kita membahas daripada 10 malaikat itu, maka Bapak akan mengajari atau memberitahukan daripada keistimewaan dari sifat-sifat malaikat. Ya, malaikat sifatnya diantaranya satu, selalu taat dan patuh terhadap Allah, terhadap perintah yang Allah berikan dan tidak pernah melanggar larangannya. Ya, malaikat selalu apa yang Allah perintahkan mereka kerjakan. Tidak pernah melanggar daripada perintah Allah. Kemudian yang kedua, malaikat tidak memiliki nafsu sehingga tidak pernah merasakan lelah dan letih beribadah. Ya, kalau manusia kita kadang-kadang mempunyai nafsu ketika kita sholat, kita tidak mau mengerjakan sholat 5 waktu. Karena apa? Ada nafsu. Tapi kalau malaikat tidak ada rasa lelah dan tidak ada rasa letih untuk beribadah. Kemudian yang ketiga, malaikat diberi kemampuan untuk menjelma menjadi manusia ya. Terkadang nih ya, di saat kita lagi jalan, kemudian atau di rumah kita ada seorang minta-minta ya. Takutnya itu malaikat yang berubah menjadi manusia. Jadi kita sebagai manusia yang Allah berikan kepada kita itu makhluk yang sempurna. Maka ketika ada orang yang membutuhkan daripada tenaga kita bantuin. Misalkan ada tukang minta-minta nih, ya, pagi-pagi datang ke rumah kita, Assalamualaikum, kita berikan. Walaupun itu nominalnya 2.000 atau 3.000, semampu kita, yang ada rezeki kita berikan kepada dia. Takutnya itu malaikat. Atau di jalanan ada nenek-nenek jatuh, kakek-kakek jatuh, kita baru tolongin. Takutnya itu malaikat yang akan mendoakan kita. Makanya kita sebagai manusia tidak perlu sombong, tidak perlu pelit, dengki, hasut. Jadi kita harus saling tolong menolong. Kemudian yang keempat, malaikat dapat menempuh jarak yang jauh dalam waktu sekejap. Ya, jadi cepat malaikat ya. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari benda yang mulia, yaitu cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pembahasan kita yaitu tentang beriman kepada malaikat ya. Mari kita bersama-sama mengingat rukun iman ya. Rukun iman itu ada rukun iman, ada rukun Islam ya. Kalau rukun iman ada 6, ada rukun Islam itu ada 5 ya. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Kita bedakan. Yang pembahasan materi pada hari ini yaitu kita rukun iman. Bapak akan mengulas daripada rukun Islam. Pertama, 1, mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2, mendirikan sholat. 3, membayar zakat. 4, puasa di bulan Ramadan. 5, pergi haji jika bagi orang yang mampu. Pembahasan kita ini yaitu mengenai daripada rukun iman, yang membahas daripada iman kepada malaikat Allah. Ya. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Nih yang pembahasan kita nih, yaitu beriman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Jadi yang tadi Bapak jelasin kepada kalian semua, kita membahas daripada rukun iman kepada malaikat. Jadi malaikat itu Allah ciptakan dari nur. Nur itu artinya cahaya. Kemudian jumlah malaikat itu banyak. Tapi yang wajib kita ketahui sebagai seorang muslim, sebagai pelajar yang kita mempelajari daripada ilmu pendidikan agama Islam, kita wajib mengetahui jumlah malaikat ada 10. Ya, kalau jumlah yang paling banyak yang mengetahui hanyalah Allah. Anak-anakku sekalian, di sini kita akan membahas daripada jumlah malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Ya, bersama tugas-tugasnya. Di antara malaikat Jibril, yang pertama 2 Mikail,
3 Israfil, 4 Izrail, 5 Munkar, 6 Nakir, 7 Rakib, 8 Atid, 9 Malik, 10 Ridwan. Ya. Jadi kalau kita dulu SD nih nak nih, kalau ketika Bapak SD dulu, kita ada nyanyinya nak. Gimana caranya? Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Itu lagunya. Jadi supaya kita lebih menghafal ada lagunya. Gimana? Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Itu 10 malaikat. Sebagai kita pelajar kelas 4 SD, kita harus mengetahui daripada jumlah yang wajib kita ketahui daripada para malaikat Allah. Ya, Jibril tugasnya ngapain? Menyampaikan wahyu. Mikail, ya, memberikan rezeki hujan. Kemudian Israfil meniup sangkakala ketika hari kiamat nanti. Israil tugasnya mencabut nyawa. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir menanyakan amal perbuatan di dalam kubur. Rakib ini yang ada selalu di kita. Rakib Atid mencatat amal baik. Atid mencatat amal buruk. Malik menjaga neraka. Ridwan menjaga pintu surga. Nanti pada pertemuan selanjutnya Bapak akan menjelaskan daripada tugas-tugasnya yang lebih jelas lagi. Ya, yang penting sekarang kalian harus mengetahui daripada tugas malaikat Jibril itu sebagai apa. Kemudian Mikail, kemudian Israfil, kemudian Izrail, kemudian malaikat Munkar, kemudian malaikat Nakir, kemudian malaikat Rakib, kemudian malaikat Atid, kemudian malaikat Malik, dan kemudian malaikat Ridwan. Jadi anak-anakku sekalian, pembahasan demi pembahasan yang kita bahas daripada jumlah malaikat, dan kemudian malaikat itu diciptakan dari apa, kemudian ada berapa malaikat, ya. Kemudian kita bisa simpulkan daripada penjelasan yang Bapak telah uraikan kepada kalian di dalam surah Al-Kahf ayat 18, yang artinya tiada suatu yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jadi walaupun kita kemana-mana, kebaikan kita, keburukan kita pasti ada yang mencatat, yaitu malaikat-malaikat Allah. Maka oleh karena itu nak, kita harus selalu hati-hati dalam berperilaku. Karena segala yang kita lakukan akan selalu dicatat oleh malaikat. Baik maupun amal baik, buruk maupun amal buruk yang kita lakukan akan dicatat oleh malaikat. Maka daripada itu kita beriman kepada malaikat akan membuat kita semakin saleh lagi. Demikianlah pembelajaran beriman kepada malaikat yang Bapak jelaskan. Walaupun sedikit, semoga bermanfaat bagi kita semua ya Naya. Selalu beriman kepada para malaikat dan kita mengetahui berapa jumlah malaikat Allah. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.